warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Radang Kumku dimanapun Anda berada. Seperti biasa hari ini saya kembali menjumpai para sahabat semuanya dalam program kami Itu Sapa Pagi. Nah, hari ini edisi Selasa 19 Januari 2021. Kami akan mengulas kembali berita yang ada di koran hari ini dan berita yang ada di Radang Kumku online. Untuk itu para sahabat semuanya, bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radang Kumku dan follow Instagram kami di Harian Radang Kumku agar kami selalu bersemangat memberikan informasi yang terupdate untuk para sahabat semuanya. Oke, kita lanjut aja ke ulasan berita hari ini. Di berita koran hari ini ada Distan targetkan 1.600 hektar replanting sawit. Program replanting tanaman sawit masyarakat yang tidak produktif akan kembali berlanjut tahun 2021 ini, di mana Dinas Pertanian menargetkan 1.600 hektar kebun warga yang dilakukan peremajaan guna meningkatkan hasil sehingga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Tahun lalu target 500 hektar, pencapaiannya cukup tinggi mencapai 900 hektar. Untuk standar biaya replanting 1 hektar kebun sawit masih di angka 30 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian Muku Junaidi SP mengatakan usulan untuk replanting sudah disampaikan ke pusat. Totalnya 1.600 hektar. Pihaknya optimis ini akan mencapai karena berpedoman dari sebelumnya. Pencapaian di atas target saat ini proses pendataan untuk dilakukan verifikasi. Kita yakin target ini akan tercapai karena masih sangat banyak lahan warga yang perlu peremajaan. Makin hari warga memahami dan mempercayai program pemerintah ini, katanya. Lanjutnya, program replanting ini sangat bagus dan menguntungkan bagi masyarakat karena biaya dibantu pemerintah. Semua bibit yang digunakan standar bagus. Ia mengakui awalnya bahkan masih ada masyarakat yang ragu, menganggap ini akal-akalan perusahaan atau pemerintah untuk bagi hasil kebun masyarakat. Padahal itu tidak benar, karena kebun yang direplanting tak menjadi milik warga bersangkutan. Tujuan program ini supaya ekonomi masyarakat makin baik, karena jika kebun bagus hasilnya juga tinggi. Maka bagi masyarakat masih ragu, perlu diberi pemahaman lagi. Silakan tanya pada yang sudah melaksanakan program ini. Untuk aturan dan sistem tidak ada perubahan, di mana replanting per kelompok. Satu kelompok bisa 50 hektar dengan biaya 30 juta rupiah per hektar. Untuk satu pemilik kebun atau satu hamparan bisa maksimal 4 hektar. Satu kelompok kebunnya harus dalam radius 10 km. Sampai saat ini untuk aturan mainnya belum ada informasi perubahan, di mana tetap berkelompok tutupnya. Nah, ini melanjutkan dari program pemerintah tahun 2020 lalu. Sekarang Dinas Pertanian sudah menargetkan 1.600 hektar lahan sawit warga untuk di replanting. Kita melihat dari tahun lalu itu targetnya 500 hektar, sedangkan pencapaiannya 900 hektar. Untuk biaya sendiri tidak mengalami perubahan, masih 30 juta rupiah per hektar. Nah, tujuan dari replanting ini untuk supaya ekonomi masyarakat makin baik, karena sawit yang sudah tua akan ditumbang dan akan diganti dengan sawit yang baru dengan kualitas yang bagus. Diharapkan tahun ini mencapai target itu 1.600 hektar. Oke, kita ke berita selanjutnya. Nah, ini masih di Kecamatan Kota. Disparpora usul bantuan ke Kementerian. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Muku tahun ini mengusulkan bantuan berupa revitalisasi bangunan untuk pengembangan usaha para pelaku ekonomi kreatif. Permohonan bantuan untuk ekonomi kreatif ini telah disampaikan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun jumlah anggaran yang diusulkan untuk revitalisasi bangunan tersebut sebesar 2, miliar rupiah.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Disparpora Mukomuko Apriansa STMT melalui Kabid Pariwisata Yuliarini SS. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun ini memprogramkan bantuan kegiatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan usaha para pelaku ekonomi kreatif. Inilah yang kita ambil nantinya, mudah-mudahan direalisasikan nantinya. Selanjutnya, dari sebanyak 17 subsektor ekonomi kreatif yang terdapat dalam program pemerintah pusat, Disparpora hanya mengusulkan sebanyak 3 subsektor usaha ekonomi kreatif yang aktif, di antaranya komunitas fotografi, musik, dan komunitas seni pertunjukan seperti sanggar seni. Untuk itu nantinya diharapkan 3 subsektor ini dapat meningkatkan ekonominya setelah mendapatkan program bantuan pemerintah pusat tersebut. Sejauh ini, tahap verifikasi data calon penerima dan calon lokasi penerima program bantuan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif ini. Tujuan pemerintah ini agar kedepannya kelompok ekonomi kreatif yang ada ini dapat berkembang sehingga menghasilkan pendapatan. Karena komunitas fotografi dan 2 komunitas lainnya selama ini telah melakukan berbagai aktivitas ekonomi untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan tersebut. Inilah alasan kami mengusulkan 3 komunitas untuk mendapatkan program pusat saat ini. Jelas ya? Ya, ini merupakan kabar yang sangat baik. Disparpora telah mengusulkan ke Kementerian bantuan berupa revitalisasi bangunan untuk pengembangan usaha para ekonomi kreatif. Nah, jumlah anggaran yang diusulkan yaitu 2,5 miliar rupiah. Nah, dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang terdapat pada program pemerintah pusat, Dispora Mukomuko hanya mengusulkan 3 subsektor usaha ekonomi yang aktif yang ada di Kabupaten Mukomuko, yaitu fotografi, musik, dan pertunjukan seni seperti sanggar seni. Nah, dengan adanya bantuan ini diharapkan penerima khususnya 3 subsektor yang saya sebutkan tadi dapat memberikan bantuan, dapat untuk meningkatkan ekonomi kelompoknya sehingga dapat berkembang dengan baik. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Puluhan kontraktor bakal gigit jari. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2021 sudah disahkan, di mana total APBD 908, miliar. Angka ini jauh menurun dari tahun sebelumnya, di mana anggaran daerah yang disahkan hingga 1,16 triliun rupiah. Tentu saja dampak paling terbesar adalah pada paket pengembangan fisik atau proyek pelaksanaannya dikerjakan oleh rekanan atau kontraktor. Dipastikan jumlah paket proyek baik penunjukan langsung atau PL maupun proyek lelang menipis. Maka siap-siap Pak, banyak rekanan bakal gigit jari karena tidak mendapatkan jatah proyek pemerintah yang selama ini menjadi andalan. Anggaran daerah mau tidak mau banyak tersedot untuk belanja pegawai atau belanja rutinitas dinas lainnya yang bersifat wajib, seperti biaya gaji pegawai dan honor lainnya. Apalagi dalam 2 tahun ini terdapat penambahan penerimaan aparatur sipil negara. Maka mau tidak mau kebutuhan belanja gaji dan tunjangan lainnya juga mengalami peningkatan. Namun untuk total belanja pegawai dan belanja modal belum diketahui pasti karena OPD masih melakukan rekap. PLT Kadis Pertanian yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Junaidi SP mengakui Dinas Pertanian jumlah paket pembangunan menipis. Jika tahun sebelumnya bisa mencapai 60-an paket, maka tahun ini hanya sekitar 30 paket saja. Ini dampak dari penyesuaian DAK dari pusat. Sedangkan di Dinas Ketahanan Pangan yang juga dipimpinnya hampir tidak ada paket fisik. Kondisi anggaran kita memang banyak penyesuaian dari pusat, kita harus memakluminya. Sekarang masih direkap, yang pasti tidak banyak kegiatan fisik tahun ini tutupnya. Kadis PUPR Mukomuko Ruri Irwandi STMT yang diketahui adalah PD sektor pertama proyek fisik juga mengatakan pasti berkurang. Namun
Saat ini pihaknya masih melakukan rekap sehingga belum bisa dipastikan berapa anggaran fisik dan berapa paket proyek serta pembangunan apa saja. Kita masih melakukan rekap untuk berekap RKA, maka kami belum berani menyebutkan berapa dan apa saja jenisnya. Ketua DPRD Muko Ali Saftaini SE saat dihubungi mengatakan terkait dengan penggunaan anggaran untuk belanja pegawai atau belanja modal, semua menyesuaikan dengan ketersediaan dana daerah. Yang jelas belanja gaji itu sifatnya wajib, tidak bisa diganggu sesuai kebutuhan. Untuk proyek fisik pasti ada dengan skala prioritas dan kemampuan daerah. Kalau belanja gaji dan kewajiban daerah lainnya itu harus dianggarkan sesuai kebutuhan real. Mengenai belanja modal, maka kita selalu mengedepankan skala prioritas, melihat kondisi keuangan. Jangan sampai kita anggarkan tapi dananya tidak ada, akhirnya menjadi masalah. Tutupnya. Karena total APBD tahun ini cuma 908 miliar, menurun dari tahun 2020. Jadi mau tidak mau untuk kegiatan fisik tahun ini diperkirakan hanya berjalan sekitar 30 paket saja. Nah, ini merupakan kabar yang tidak gembira, yang kurang baik, khususnya para kontraktor, karena mereka tidak bisa mengerjakan proyek. Mereka tidak mendapatkan paket pekerjaan proyek tahun ini. Ya, diharapkan tahun depan 2022 APBD kita meningkat sehingga pembangunan fisik di Kabupaten Muko ini dapat berjalan dengan baik. Kita lanjut ke Kecamatan Lubuk Pinang. Di Kecamatan Lubuk Pinang dan sekitarnya kita ada berita warga Rawabangun kritik Pemdes, A. Supami serapan DD terkesan tertutup. Kecamatan 14 Foto. Seperti halnya peruntukan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah harus transparan, sebab peruntukan DD jelas kembalinya ke masyarakat. Terkait hal ini, warga desa Rawabangun, Kecamatan 14 Foto mengkritik pemerintah desa setempat. Warga menilai serapan DD di wilayah ini terkesan tertutup dan kurang transparan. Salah seorang warga, Ahmad Supami, menyampaikan ia menilai proses serapan DD di wilayah ini terkesan tertutup dan kurang transparan. Mulai dari proses musrembang Pemdes tidak melibatkan masyarakat. Bahkan dirinya mengaku program tahun 2020. Titik lokasi pembangunan ia tidak tahu. Saya sama sekali tidak tahu di mana saja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pada intinya saya menilai Pemdes kurang transparan dan terkesan tertutup. Sampai Ahmad Supami. Lebih jauh, Ahmad Supami mengatakan besar harapannya budaya ini harus dihilangkan, sebab peruntukan DD harus jelas proses dan progresnya oleh masyarakat. Kami minta keterbukaan publik dan transparansi program desa, kemudian setiap program harus jelas di mana titiknya. Intinya transparan. Selama ini saya menilai Pemdes terkesan tertutup tentang DD, tambahnya. Terpisah PJ Kades Rawabangun Marianta terkait adanya saran dan masukan dari warga ini. Ia menganjurkan warga tersebut datang ke kantor desa. Tujuannya membahas apa yang menjadi keluhan atau semacamnya. Saya hanya melanjutkan roda pemerintahan yang ada, sebab saya bukan kades definitif, melainkan pelaksana tugas. Baiknya harapan saya terkait ada persoalan ini, kami menganjurkan masyarakat datang ke kantor desa, membahas bersama apa yang menjadi keluhan. Demikian Marianta. Ini merupakan keluhan atau kritikan dari salah seorang warga Rawabangun, Kecamatan 14 Foto, yang menilai tidak adanya keterbukaan atau transparansi dari pihak desa dalam melaksanakan pembangunan yang bersumber dari dana DD. Nah, dia berharap tahun ini pihak Pemdes Desa Rawabangun agar melakukan transparansi atau keterbukaan kepada warganya peruntukan DD ini untuk digunakan untuk apa saja. Dia diharapkan adanya hubungan yang baik antara Pemdes dan masyarakat
sehingga tujuan pembangunan itu tersendiri dapat terlaksana. Kita lanjut ke Kecamatan Kenari. Di Kecamatan Kenari kita ada berita petani hortikultura minim Alsintan. Ini terdapat di Kecamatan Selagan Raya. Mengembangkan tanaman hortikultura sedang menjadi salah satu fokus pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko. Dalam hal ini Dinas Pertanian. Setiap tahun pemerintah mengucurkan bibit terutama jagung, cabai, dan bawang merah. Kendala yang dihadapi para petani hortikultura adalah kekurangan alat mesin pertanian atau Alsintan, baik traktor maupun kultivator. Untuk mengatasi kekurangan ini, sesama petani saling pinjam. Bagi yang memiliki modal, mereka membeli alat sendiri. Hal ini diakui oleh salah satu kelompok tani atau Poktan Tunas Muda Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Sulistiono baru-baru ini. Ditemui di kediamannya, Sulis menyampaikan kebutuhan utama Alsintan adalah traktor dan kultivator untuk olah lahan. Traktor digunakan untuk mengolah tanah tahap pertama. Setelah diolah menggunakan traktor, dilanjutkan menggunakan kultivator agar tanah lebih hancur dan siap tanam. Tanpa kedua alat ini, petani sulit mengolah tanah secara luas. Ia bersyukur telah memiliki kedua Alsintan ini sehingga lahan yang diolah bisa lebih luas. Selain bantuan pemerintah, Alsintan yang dimiliki ada yang dibeli secara pribadi. Kalau kelompok tunas muda ini bisa dikatakan alat yang lengkap karena jumlahnya terbatas. Kami memakainya bergantian. Kadang ada juga petani dari kelompok lain yang pinjam, jelas Sulis. Sulis menambahkan selain alat olah tanah, petani juga butuh peralatan lainnya terutama sprinkler. Fungsi alat ini adalah memudahkan dalam menyiram tanaman. Untuk jenis tanaman tertentu, sprinkler berfungsi untuk mencuci tanaman dari embun. Tidak kalah penting alat untuk mempermudah penyemprotan. Kalau semua dikerjakan secara manual, kemampuan kita terbatas, sehingga lahan yang bisa diolah juga terbatas. Kalau menggunakan mesin, lahan yang diolah luas dan mudah-mudahan hasilnya juga melimpah. Hal senada disampaikan oleh Ketua Poktan Tani Tama Desa Karangjaya, Kecamatan Teras Terujan, Andriansen. Ia mengatakan Alsintan yang ada di Poktan Tani Tama telah berkeliling ke berbagai kecamatan, mulai dari Kecamatan Kota Mukomuko, Air Manito, bahkan hingga ke Ramanjaya. Ia menyampaikan keberadaan Alsintan sudah menjadi kebutuhan dasar. Saat meminjamkan Alsintan, Yansen mengaku satu paket dengan operatornya. Hal ini dilakukan demi menjaga keawetan alat tersebut. Bukan rahasia lagi, satu barang jika digunakan oleh banyak tangan akan lebih cepat rusak. Setidaknya setiap kelompok memiliki satu traktor dan kultivator agar lebih optimal dan produktif. Ini merupakan kendala bagi para petani, yaitu mereka sangat membutuhkan mesin, baik itu traktor dan kultivator. Selain itu, mereka juga butuh alat sprinkler yang berfungsi untuk memudahkan dalam menyiram tanaman. Nah, di sini memang ada bantuan pemerintah, tapi belum cukup untuk semua kelompok tani yang ada di Kabupaten Mukomuko ini. Ya, diharapkan tahun ini atau tahun berikutnya ada lagi kucuran dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar semua petani kelompok tani bisa mempunyai Alsintan dengan lengkap sehingga hasil olah tanah juga baik dan bisa menghasilkan tanaman dengan jumlah yang banyak. Oke, kita lanjut ke Kecamatan Kota Mukomuko. Untuk Kecamatan Kota Mukomuko kita ada berita 10 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun ini menyiapkan dana sekitar 10 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Perlu diketahui juga anggaran sebesar 10 miliar tersebut juga termasuk persiapan kegiatan vaksinasi seperti yang disampaikan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mukomuko Bustamustomo MKes, bahwa dana penanganan COVID ini sudah termasuk dalam 3 poin penting untuk dimanfaatkan dana APBD tahun 2021. Selain dana untuk pemulihan kepala desa,
Dana sebesar ini bukan hanya untuk penanganan dan pencegahan penyebaran COVID seperti pasien positif dan sebagainya, tetapi juga bisa digunakan untuk persiapan daerah menerima penerima atau pengambilan vaksin. Selanjutnya, untuk saat ini pihaknya menggunakan biaya tak terduga atau BTT untuk pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 di daerah ini, di mana dana tersebut ini juga untuk membiayai kerjasama dengan Unan Padang karena sampel swab atau tes usap dikirim ke Unan Padang. Pasalnya hasil swab yang disampaikan secara cepat diketahui oleh Satgas. Mulai tahun ini melakukan pemeriksaan sampel usap COVID-19 warga di Unan karena bisa memberikan hasil lebih cepat. Satgas penanganan COVID-19 daerah ini bisa menekan biaya tak terduga itu karena dana itu untuk penanggulangan bencana, sedangkan COVID termasuk bencana non alam. Itu Pustam. Nah, ini lagi-lagi berita masalah COVID-19, penanggulangan dan penyebarannya yang ada di Kabupaten Mukomuko. Dengan dana yang dianggarkan pemerintah itu 10 miliar untuk penanganan dan penanganan COVID-19 yang ada di Mukomuko ini. Dana 10 miliar tersebut juga untuk persiapan vaksinasi yang kita ketahui bersama. Berita kami yang kemarin akan masuk di Mukomuko. Nah, dengan rinciannya 10 orang pejabat akan divaksin pertama. Nah, dana 10 miliar ini juga digunakan untuk mengirim hasil swab kita ke Unan Padang karena kita sudah bekerja sama dengan Unan Padang dalam melaksanakan atau mengetahui hasil swab dari warga yang terkena atau positif COVID-19. Kita lanjut ke berita dalam Mukomuko online untuk hari ini. Kita ada ini berita masalah PNS. Ini penyebab 9 PNS Pemkab Mukomuko dipecat. 9 oknum pegawai negeri sipil atau PNS melakukan pelanggaran indisipliner di lingkungan pemerintah Kabupaten Mukomuko berujung pemecatan di tahun 2020. Hal ini disampaikan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Mukomuko Edi Sutono SH ketika ditemui redaktör dalam mukomuko.com di ruang kerjanya. Ditegaskannya hasil pemeriksaan oleh tim pembinaan, pemeriksaan dan penegakan disiplin atau TPPD PNS Pemkab Mukomuko, oknum PNS yang kedudukannya sebagai abdi negara tersebut terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masingnya 5 orang di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud, 2 orang PNS di Dinas Kesehatan atau Dinkes, 1 orang pegawai di Dinas PUPR dan 1 di BPBD. 9 PNS indisipliner yang diproses hingga ke pemecatan terbukti melanggar peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Adapun status pemecatan, 8 orang diantaranya diberhentikan dengan hormat dan 1 orang diberhentikan dengan tidak hormat. Tetap menjadi tanggungan negara berupa gaji pensiun. 8 orang yang diberhentikan dengan hormat masa kerjanya rata-rata 15 tahun. Mereka tetap menerima hak berupa gaji pensiun. Untuk 1 orang yang dipecat dengan tidak hormat, masa kerjanya di bawah 15 tahun dan tidak mendapatkan gaji pensiun. Mengulas penyebab PNS indisipliner tersebut rata-rata berkaitan dengan persoalan kesejahteraan yang tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga. Umumnya mereka terbelit utang dengan menggadaikan SK tugas ke perbankan. Dijelaskannya, dari hasil pemeriksaan tim terungkap bahwa gaji yang mereka dapatkan pada umumnya telah terkuras untuk membayar angsuran pinjaman bank. Untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, mereka terpaksa mencari pekerjaan lain. Bayangkan ada yang 4 tahun tidak masuk kerja, yang bersangkutan pergi merantau ke Malaysia untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kebanyakan demikian, gaji sebagai PNS tidak bisa diharapkan lagi. Maka terpaksa mencari pekerjaan lain sehingga rela meninggalkan tugas pokok sebagai PNS. Namun 1 orang di antara mereka indisipliner dan terlibat masalah. Demikian ini. Ini kabar yang kurang baik dan ini menjadi pelajaran atau contoh yang baik untuk para pegawai negeri sipil
para aparatur sipil negara bahwa mereka digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi 9 orang PNS Muko-Muko dipecat tahun 2020 karena mereka melakukan indisipliner. Bahkan ada yang, bayangkan saja, 4 tahun mereka tidak bekerja tetapi masih menerima gaji. Itu merupakan ya hukuman yang pantas untuk para PNS yang melanggar aturan. Ini merupakan menjadikan contoh yang baik untuk para pegawai negeri sipil lainnya agar mereka digaji oleh pemerintah, oleh negara, agar bisa melayani masyarakat dengan sebaiknya. Maka jangan sia-siakan pekerjaan Anda. Diharapkan para seluruh PNS dapat berbakti, mengabdi kepada negara agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Lanjut ke berita selanjutnya. Kita ada Polres Muko-Muko Cikkon antisipasi balap liar. Dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas dalam berkendara di kawasan objek wisata abrasi Air Kumbur, Kelurahan Kotojaya, Polres Muko-Muko melakukan razia cipta kondisi atau Cikkon sebagai antisipasi kegiatan balap liar, pencurian kendaraan, begal, dan kegiatan premanisme. Pada Minggu 17 Januari sekitar pukul 15.30 WIB, Kapolres Muko-Muko AKBP Andi Alisandi SIK SH MH membenarkan hal tersebut. Razia Cikkon yang digelar menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya keresahan masyarakat yang diduga adanya aksi pencurian, balap liar dan begal motor di kawasan abrasi Air Kumbur. Sebagai upaya peningkatan pengamanan dalam antisipasi gangguan Kamtibmas di sekitar abrasi. Dilanjutkannya, ia mengimbau agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara serta hindari berkendara sendiri saat melewati kawasan yang rawan terjadi laka lantas dan pencurian. Ini lagi masalah balap liar yang terjadi di abrasi. Ya, diharapkan dengan adanya razia ini dapat meminimalisir terjadinya begal atau pencurian sekitar abrasi, karena di abrasi sendiri merupakan objek wisata tetapi jauh dari permukiman warga. Nah, diharapkan dengan adanya razia ini dapat memberi efek jerah bagi para anak-anak kita yang melakukan balap liar dan menjadi pelajaran bagi anak-anak lainnya sehingga mereka tidak melakukan hal serupa lagi, sehingga keamanan di sekitar objek wisata abrasi pengunjung tidak terganggu. Oke, para sahabat semuanya, itulah tadi ulasan berita yang ada di koran hari ini edisi Selasa 19 Januari 2021 dan di berita online dalam Muko-Muko Online. Untuk itu kami selalu memberikan berita terupdate untuk para sahabat semuanya, dan bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami dalam Muko-Muko dan follow Instagram kami di harian Muko-Muko, karena kami selalu memberikan berita yang terupdate terbaru untuk para sahabat semuanya sekitar Kabupaten Muko-Muko dan kecamatan yang ada di Kabupaten Muko-Muko ini. Oke, kami kembali besok dengan program yang sama, dan jangan lupa saksikan terus Sapa Pagi di channel YouTube kami dalam Muko-Muko. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.